Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ralfi Ubo Rahmat. Jadi akan menjelaskan tentang electromagnetic interference. Di kelompok kami akan bahas tentang subbab 9.1 sampai 9.3. Jadi ini teman-teman kelompok saya ada Alamsyah Jeremy, Fatur Nur Mahdi, Gregorio Jeremy Sianturi, Juan Thomas Wijaya, dan saya sendiri Ralfi Ubo. Jadi di subbab-subbab ini akan dipelajari tentang sumber dari noise yang menyebabkan EMI atau electromagnetic interference. Lalu akan juga dikembangkan model rangkaian yang mempertimbangkan karakteristik dari konduktor, resistor, kapasitor, dan induktor. Terus yang terakhir akan juga digunakan sebuah Fourier series untuk mengetahui frekuensi komponen pada sinyal digital. Nah, sebelum memasuki introduction, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang noise. Noise ini adalah sebuah sinyal yang tidak diinginkan atau unwanted signal yang diterima oleh rangkaian listrik atau sistem. Noise ini dapat berasal dari rangkaian listrik yang lain atau fenomena-fenomena alam seperti petir atau matahari. Nah, jika sinyal noise ini mengganggu kinerja dari rangkaian listrik atau sebuah sistem, maka noise ini dinamakan interferensi yang jadi berhubungan dengan apa yang kita bahas, yaitu electromagnetic interference. Lalu ke introduction-nya. Jadi ada dua term yang bakal sering digunakan pada subbab ini, yaitu electromagnetic interference, EMI, itu sebuah pengurangan performa dari suatu rangkaian listrik atau suatu sistem akibat dari adanya noise elektromagnetik. Yang kedua, ada electromagnetic compatibility. Adalah sebuah kemampuan dari rangkaian listrik atau sistem yang dapat berada pada lingkungan elektromagnetik tanpa terpengaruh noise dan tidak menyebabkan interferensi. Jadi dapat dilihat di sini, EMI itu merupakan suatu masalah yang diselesaikan dengan membuat device itu memiliki sebuah karakteristik compatibility, EMC ini. Jadi akan dibahas nanti sebuah cara agar suatu rangkaian listrik atau sistem dapat memiliki kredibilitas EMC ini dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya EMI dan cara yang dilakukan untuk mengatasinya. Itu akan ada di slide-slide selanjutnya. Sekarang ke pembagian dari EMI. Yang pertama adalah pembagian dari sumbernya, EMI source-nya. Jadi EMI itu merupakan hasil dari medan magnet atau medan listrik yang bekerja pada suatu sistem atau rangkaian listrik. Terus pembagiannya jadi dua. Ada man-made EMI, jadi umumnya dihasilkan dari rangkaian listrik lain, namun bisa juga berasal dari perubahan arus yang besar, contohnya pada tower BTS dan sinyal TV. Yang kedua ada naturally occurring EMI, ini yang dihasilkan dari alam, contohnya pada petir, matahari. Nah, ini pembagian EMI selanjutnya berdasarkan durasinya, EMI duration. Jadi ada continuous interference, terjadi ketika source menghasilkan noise secara kontinu pada suatu tingkat frekuensi. Contohnya pada frekuensi radio, frekuensi broadband. Yang kedua ada transient interference. Ini terjadi ketika source menghasilkan pulse atau transient energy untuk durasi waktu yang sedikit. Contohnya electrostatic discharge yang akan dijelaskan nanti, transient voltage, dan voltage increases. Ini adalah EMI versus EMC. Jadi ada EMI merupakan masalah dan didesain EMC yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi misalnya pertama, EMI. Ini ada sumber, EMI menghasilkan noise. Nah, EMC akan didesain sehingga pancaran noise dari sumber itu diminimalisir. Lalu ada coupling path. Coupling path itu jalur transmisi noise dari sumber ke rangkaian listrik atau sistem yang jadi reseptornya. Jadi coupling path di EMI akan meneruskan sinyal. Nah, EMC akan mendesain agar dia dapat menghalangi jalur transmisi ini.
Terus ada juga reseptor yang berupa rangkaian listrik atau sistem device. Dia akan di EMI misalnya rentan terhadap noise, dan EMC akan mendesain sebuah reseptor yang tidak mudah terpengaruh oleh noise. Nah, pencegahan kayak gini itu lebih secara biaya itu akan lebih murah daripada membenarkannya setelah produksi dari device. Nah, EMI ini pada suatu rangkaian digital akan menjadi suatu masalah. Nah, karena rangkaian digital akan menghasilkan beragam spektrum dari noise yang bisa menghasilkan berujung kepada interference. Dan hal ini diatasi dengan biasanya pada rangkaian-rangkaian tersebut dia nurunin tegangan thresholdnya sehingga tidak dapat terpengaruh banyak oleh noise yang ada. Lanjut dengan EMI coupling mechanism. Ada yang conducted, ada yang radiated. Nah, EMI coupling mechanism ini apa? Jadi bagaimana EMI coupling mechanism itu sebuah cara bagaimana sebuah noise dapat ditransfer dari sebuah emitter, sebuah source ke victim. Jadi victim itu ya berupa reseptor, ya sistem atau rangkaian listrik yang mudah terpengaruh oleh noise. Sehingga dia bisa menimbulkan EMI. Nah, EMI coupling mechanism ini ada dua. Ada yang conducted EMI. Jadi noise akan berpindah dari kabel atau kawat. Jadi di sini ada di gambarnya ini ada kapasitor dan induktor. Ini conducted EMI di secara kabel. Nah, yang kedua radiated EMI sesuai namanya dia akan ditransmisikan melalui udara. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang EMI dan EMC lebih dalamnya lagi, ada tes-tes yang digunakan kepada suatu device untuk mengetahui emission testnya dan imunitasnya. Nah, tes ini dibagi menjadi dua tipe. Ada tes yang pertama yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak noise yang ditransmisikan di udara atau di kabel. Ada dua, yaitu conducted emission test dan ada radiation emission test. Nah, jenis tes yang kedua adalah tes yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat device yang kita inginkan untuk menghadapi noise. Ada immunity to conduction emission, immunity to radiation emission. Dan standar immunity-nya ini ntar device-nya akan tergantung dengan jenis device yang diinginkan untuk dia beroperasi di lingkup mana, misal di perumahan atau di mana. Lanjut ke yang pertama, ada conducted emission test. Ini ada alatnya di sini, dilihat. Jadi di tes ini conducted emission test merupakan disturbansi elektromagnetik yang disebabkan oleh suatu device, suatu sistem atau rangkaian listrik. Dan dikonduksi melalui sebuah interconnect, sebuah kabel, seperti power supply line. Jadi sebuah device tidak boleh menghasilkan noise yang melebihi limit-limit yang diinginkan, yang ditentukan oleh standar yang tergantung dengan device-nya tersebut. Yang alatnya bakal dicek di sini. Yang kedua ada radiation emission test. Jadi di tes ini akan dites seberapa banyak radiasi yang dihasilkan oleh device kita, entah itu sistem atau rangkaian listrik. Jadi akan bagaimana caranya akan dihitung kekuatan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh produk oleh device. Nah, di sini ada gambarnya, ada alat tesnya. Kalau misalnya di dalamnya sini bentuknya kayak gini. Jadi di dalam sini ada antena. Nah, antena ini dia akan mengukur radiasi yang dihasilkan oleh device. Device-nya bakal ditaruh di sini. Nah, di tembok-temboknya ini ada material yang anti reflektif. Jadi radiasi dari yang dihasilkan oleh device tidak direfleksi balik ke antena. Ini hasil dari radiation emission test. Bisa dilihat ada yang biru, ada yang hijau. Yang biru ini merupakan rata-rata emisi yang dihasilkan device. Dan menurut standarnya, jadi radiasi yang emisi ini tidak boleh melebihi
garis biru yang atas ini sesuai dengan standarnya. Yang hijau adalah peak dari emissionnya, dia tidak boleh melebihi garis merah yang ini. Terus masuk yang ke bagian immunity. Yang pertama ada immunity to conduction emission. Terbagi jadi dua. Ada surge immunity, ada transient immunity. Surge immunity ini device akan dicek. Dia bakal immune nggak, bakal kuat nggak terhadap voltage spike. Jadi kalau dia bisa imun, dia namanya punya surge immunity. Jadi voltage spike itu ada nih pada di sini, pada di gambar, pada spike ini. Ini kalau di dunia nyata ini terjadi ketika misalnya ada petir atau generator yang ada di jalur kelistrikan device tersebut. Soalnya ini kan conduction. Terus ada yang kedua ada transient immunity. Jadi device akan dicek dia untuk menghadapi voltage transient. Voltage transient itu kalau di kehidupan nyata bisa disebabkan oleh kapasitor bank atau cuaca. Terus yang terakhir ada immunity to radiation emission. Ini ada dua bagian lagi, ada ESD immunity test, ada high frequency noise immunity test. ESD ini merupakan electrostatic discharge, yaitu listrik statis jadi listrik yang dihasilkan akibat pergesekan. Jadi misalnya ada orang jalan, dia akan menggesekkan kakinya ke tanah, itu akan menghasilkan listrik statis karena ada gesekan. Jadi produk akan dites ini dengan alat ini. Dia akan diberi dengan tegangan statis sebesar sampai dengan 3 kV. Terus yang kedua ada high frequency noise immunity test. Kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang radiation emission test. Nah, high frequency noise immunity test ini akan mengetes sebuah device ketahanannya terhadap radiation emission test tersebut. Ini ada antena yang buat ngasilin noise-nya. Ini device ini akan ditaruh di meja sini. Mejanya biasanya umumnya terbuat dari kayu. Terus ini ada matrasnya anti reflektif. Terus ada kabel yang buat nyalurin ke alat pengukurannya. Nah, itu semua tes yang tadi sekarang masuk ke interference source, ke sumber-sumber interferensi. Jadi kenapa sebuah sumber EMI itu bisa ngasilin EMI? Jadi sumber EMI yang akan dibahas pada subbab-subbab ini umumnya mengalami perubahan arus listrik yang mendadak. Nah, perubahan arus mendadak ini dinamakan transient. Transient ini akan menghasilkan spektrum frekuensi yang dapat mengakibatkan dari interferensi. Nah, transient dianalisa menggunakan Fourier atau Laplace untuk menghitung amplitude frekuensi yang dihasilkan. Namun jika sistem digital, frekuensi dapat dihitung menggunakan spektrum analyzer. Nah, sumber EMI yang akan dibahas pada subbab-subbab ini ada petir, nanti saya jelaskan, electrostatic discharge yang dijelaskan teman saya, power source disturbances, dan pemancar radio. Nah, ini sumber interferensi yang pertama, yaitu lightning, petir. Dia merupakan bagian dari RFI, Radio Frequency Interference. Sambaran petir ini bisa mentransfer 20 kolom charge lebih dengan arus berlebih sebanyak 50 kA. Dia akan menyebabkan frekuensi komponen ini akan naik dari cuma beberapa hertz menjadi 100 MHz. Nah, ini menyebabkan interferensi. Nah, bagaimana cara mengatasi petir ini? Biasanya di rumah itu ada namanya single pole protection system, ini yang paling umum digunakan. Jadi di lightning pole ini akan diletakkan lebih tinggi dari bangunan yang dilindungi. Nanti petir akan ditangkap oleh pole ini lalu ditransmisikan ke ground. Yang pertama, yang kedua, ini untuk bangunan yang lebih besar ada mesh air termination system. Jadi sistem ini memiliki beberapa penangkap petir yang disambungkan melalui konduktor.
Nah, jaringan yang dibentuk oleh konduktor-konduktor ini akan dihubungkan ke bumi. Nah, untuk bagian saya kurang lebih itu saja. Untuk sumber-sumber interferensi yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatur Nurmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Nurmahdi dengan nomor pokok mahasiswa 18061478880. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, di mana di sini saya akan membahas dua subbab materi lainnya dari kelompok kami, yaitu electrostatic discharge dan power disturbance sources. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang electrostatic discharge. Namun, sebelum kita lebih jauh mengetahui apa itu electrostatic discharge, nah kita harus tahu dulu nih teman-teman, kira-kira electrostatic itu sendiri apa sih? Jadi, elektrostatik itu terdiri dari dua kata, yaitu elektro dan ada statik. Nah, elektro sendiri ini merupakan bahasa Inggris dari muatan listrik, ya kan? Nah, lalu statik. Statik ini kalau kita belajar di fisika, ini tuh ciri-cirinya adalah konstan, diam, atau muatan pada suatu benda itu tidak bergerak. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa elektrostatik adalah ilmu tentang fenomena elektromagnetik yang terjadi ketika tidak ada muatan yang bergerak, yaitu setelah keseimbangan statis terbentuk. Nah, aplikasi dari elektrostatik itu sendiri dapat kita temukan di garis-garis gaya medan listrik. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, seperti yang telah kita pelajari waktu SMA atau waktu fisika listrik. Nah, kalau garis-garis medan listrik ini pada umumnya itu dia itu terdiri dari dua muatan pada umumnya ya, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, di mana seperti kita telah pelajari bahwa arah garisnya dari muatan positif akan menuju ke muatan negatif. Begitu aja terus ulang-ulang. Ya kan bisa kita lihat di sini. Ya, di sebelah kanan ini. Coba kita ini ya. Nah, ini sebelah kanan ini. Nah, kalau sebelah kiri ini dia tuh sama garis-garis gaya medan listrik. Cuman karena ini berada di free space atau ruang hampa, maka seakan-akan dia berhamburan-hamburan seperti itu. Tapi pada intinya dia sama dari positif ke negatif arahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa hitung nih teman-teman, kira-kira pada suatu benda itu tingkat elektrostatisnya itu seberapa besar sih gitu. Nah, kita bisa nih menggunakan aplikasi dari persamaan Maxwell yang telah kita pelajari di mungkin di bab fisika listrik ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada komponen E dan B. Nah, E dan B itu apa? Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa persamaan Maxwell ini kita itu bisa dibilang adalah menyandingkan antara medan listrik dan medan magnet pada suatu benda. Jadi kita butuh dua komponen ini, ada komponen medan listrik dan medan magnet. Nah, ini untuk medan listrik di mana rumusnya adalah curl dot E sama dengan rho per epsilon 0. Rho ini adalah kerapatan, epsilon 0 ini adalah permitivitas, di mana E ini adalah medan listrik. Sehingga bisa kita, kalau kita kembangkan lagi rumusnya, kita bisa dapat nih teman-teman, yaitu curl cross E sama dengan minus do B per do T atau turunan medan magnet terhadap waktu. Nah, kenapa sih di medan listrik itu ada medan magnet? Nah, karena ini persamaan Maxwell di mana dia itu menandingkan antara medan listrik dan medan magnet, maka mau nggak mau kalau misalkan di rumusnya medan listrik pasti ada medan magnet. Di rumusnya medan magnet pasti ada medan listrik. Sehingga pasti ada gitu loh di antara keduanya. Nah, ini untuk medan magnet. Untuk medan magnet rumusnya ini curl dot B sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau kita kembangkan lagi, kita dapat nih rumusnya curl cross B sama dengan U0 kali J ditambah epsilon 0 do E per do T, turunan medan listrik terhadap waktu. Nah, tapi teman-teman, karena ini kita tujuannya adalah untuk menentukan berapa tingkat elektrostatik suatu benda, kita bisa nih teman-teman mengabaikan beberapa parameter seperti medan listrik pada sini, medan listrik yang ini, dan medan magnet di sini. Kenapa kita abaikan? Karena pada kasus ini, medan listrik itu tidak dapat menghasilkan suatu medan magnet pada perhitungan tingkat elektrostatik ini. Sehingga kita bisa mengabaikan parameter ini, komponen ini ya. Jadinya kita bisa dapat
curl cross B sama dengan U 0 kali J saja, seperti yang ada di sini akhirnya, hasil akhir untuk magnetostatik. Nah, untuk medan listrik, karena medan magnet ini tidak menghasilkan medan listrik pada suatu benda, untuk menentukan tingkat elektrostatik suatu benda, maka ini kita bisa abaikan juga. Seperti itu. Sehingga kita bisa dapat rumus akhir seperti ini. Curl cross E sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia tidak ada parameter lain selain turunan tadi medan magnet terhadap waktu. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa masuk nih ke apa sih electrostatic discharge itu? Nah, electrostatic discharge atau ESD adalah suatu pelepasan listrik secara tiba-tiba di antara dua benda. Nah, di mana dua benda ini bersentuhan yang memiliki jumlah elektron yang berbeda. Makanya, karena dia jumlah elektron yang berbeda, maka bisa terjadi pelepasan listrik secara tiba-tiba di antara dua benda tersebut. Nah, oke. Dengan kata lain, bahwa electrostatic discharge atau ESD adalah salah satu dari beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk merusak komputer atau bagian-bagian dari komputer. Nah, kok malah buat merusak sih? Gimana sih? Kenapa begitu? Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan nih, komputer kita sedang rusak. Nah, kita itu misalkan orang yang suka ngulik komputer, ingin cari sendiri kerusakannya di mana gitu kan. Kita buka tuh perangkat-perangkatnya, ada motherboard, ada chip, dan lain-lain misalkan ya. Nah, lalu kita pakai tangan hampa nih, misalkan tangan kita lagi basah atau gimana, tanpa pelindung, apa-apa. Terus kita megang tuh perangkat komputer kita yang notabene adalah dia lagi nyala misalkan, atau dia itu mengantarkan arus. Nah, ketika kita pegang pasti kan tangan kita mungkin entah itu kesetrum atau mungkin terasa sesuatu gitu kan. Nah, itu yang dinamakan ESD tadi, terjadi perpindahan arus dari satu benda ke benda lainnya. Benda yang pertama tadi adalah perangkat komputernya, benda kedua adalah tangan kita gitu loh. Jadi tuh ESD itu bisa dikatakan kayak perpindahan arus, kayak kita kesetrum gitu lah, kayak kesetrum di tangan gitu. Kalau kita sehari-hari mungkin ada yang pernah atau yang belum mungkin bisa mencoba gitu kan. Nah, itu yang dinamakan ESD seperti itu. Lalu elektrostatic discharge itu sendiri terjadi karena adanya perpindahan arus nih ya. Ini perpindahan arus atau charge transfer dari suatu benda ke benda lainnya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada dua tadi, ada kontak dan ada separation atau pemisahan. Oke, selanjutnya contoh lainnya dari kontak dan separation tadi. Nih ya, ini sorry, ada ketika kita berjalan nih ya, ketika kita berjalan, lalu ketika kita sisir, nih ya, ini kan ada terjadinya perpindahan arus juga dari sisir ke rambut. Nah, kan kita kan pernah tuh belajar waktu SMA mungkin ya, ketika kita menggosokkan penggaris di rambut kita, lalu kita misalkan ada robekan-robekan kertas, lalu kita taruh tuh, kita dekatkan penggaris kita ke robekan kertas, pasti kan nanti robekan kertas itu akan naik kan, akan tertarik kan ke penggaris. Nah, itu juga tuh yang bisa dinamakan ESD atau pemindahan listrik, pemindahan arus gitu ya. Nah, lalu ini juga nih ketika kita sedang mengetik di keyboard nih, lihat kan, adalah pemindahan arus tuh dari keyboard ke tangan. Seperti itu. Ini tadi lupa ya, belum. Ini dari kaki ke lantai dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, lalu kira-kira sumber dari ESD itu apa sih selain kontak dan separation tadi? Nah, jadi sumbernya itu ada dua, ada konduktor dan ada isolator. Nah, jadi semua bahan konduktor dan isolator ini kalau kita gabungkan ya, nah ini kita kenal dengan namanya seri triboelektrik tadi. Nah, mana sih ini? Sorry. Seri triboelektrik. Nah, seri triboelektrik itu apa? Seri triboelektrik itu adalah suatu material di mana dia itu terkait dengan muatan positif dan muatan negatif. Muatan positifnya kan biasanya konduktor, lalu muatan negatifnya biasanya isolator. Nah, muatan positif ini contohnya itu bisa pada kulit manusia, sedangkan muatan negatif itu biasanya tuh kayak bahan-bahan yang ini bahan-bahan yang plastik sintetis kayak misalkan styrofoam, lalu gelas plastik, stainless steel, dan lain-lain. Nah, lalu jumlah muatan elektrostatik suatu benda, misalkan pada suatu kulit manusia gitu ya, tergantung pada kapasitas
muatannya. Nah, kayak contohnya nih kulit manusia, teman-teman. Kulit manusia itu ternyata dapat menyimpan muatan setara dengan 250 picofarad. Nah, lalu itu berkorelasi dengan muatan kita yang dapat tuh menyimpan 25.000 volt. Nah, jadi besar banget kan, sehingga memang tubuh manusia ini dapat menghantarkan listrik karena emang bisa menyimpan muatan di tubuh kita gitu loh. Seperti itu. Nah, lalu how does ESD damage electronic circuitry? Nah, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ESD itu dapat merusak komponen komputer kan. Kalau misalkan kita salah menggunakannya atau salah dalam menghadapinya gitu loh. Nah, kenapa sih bisa merusak? Karena ESD ini bisa kita katakan sebagai versi kecilnya dari kilat gitu loh. Karena kan kalau kilat itu kan benar-benar besar kan, tegangannya kan, arusnya gitu kan besar banget dan kejadiannya tuh singkat. Nah, ISD ini juga singkat kejadiannya, cuman mungkin dia lebih lemah ininya, kekuatannya, dayanya, tegangannya, seperti itu. Nah, jadi arus yang menghilang itu melalui suatu objeknya itu suatu benda, dia itu mencari jalur impedansi rendah ke ground, ke tanah untuk menyamakan potensial. Nah, aliran arus ini akan membakar lubang yang terlihat dengan mata telanjang di sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu itu dapat kelihatan tuh kira-kira, komponen mana sih yang ada lubangnya gitu loh. Biasanya tuh di sekitar sini, misalkan nih kan kalau digambar kan contohnya dia yang kebakar kan. Nah, biasanya tuh di sekitar-sekitarnya gini ada lubang, kalau bisa kita lihat di sirkuit terpadu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri mungkin agak susah ya, karena kan ini kecil banget komponennya. Nah, mungkin bisa kita lihat tuh dengan sirkuit terpadu. Nah, mungkin kita, bisa melihatnya itu mungkin dengan lebih general kali ya, kayak misalkan, tiba-tiba bagiannya jadi panas, atau tiba-tiba mungkin terjadi kegagalan fungsi, dan lain-lain gitu, yang lebih umum, lebih general yang bisa terlihat, seperti itu. Oke. Lalu, how can you prevent ESD? Nah, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya ESD? Nah, yang pertama, ini ada 4 ya. Yang pertama ini, jauhkan semua bahan sintesis sedikitnya 4 inci dari peralatan elektronik yang dapat mengantarkan listrik gitu kan. Nih, contohnya nih kayak misalkan di rumah kalian, kita tuh punya speaker misalkan, speakernya lagi nyala. Terus kita deketin tuh tangan kita ke misalkan ke audionya gitu ya, ke tempat keluar suaranya gitu. Pasti kan tangan kita terasa kayak ada sesuatu gitu kan, ada kayak 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 digigit semut gitu loh. Rasa-rasanya kayak ada pemindahan gitu kan. Nah, itulah ESD itu, pemindahan pemindahan listrik secara tiba-tiba gitu dari audio tadi ke tangan kita. Contohnya seperti itu. Makanya kita harus jauhkan nih semua bahan sintetis sedikitnya 4 inch dari peralatan elektronik. Kayak misalkan gelas gelas stainless atau stainless steel atau terus gelas plastik dan lain-lain. Lalu yang kedua, saat membersihkan papan PCB, gunakan semprotan berlabel non-statis. Nah, kita kan belakangan ini kan udah mulai semester-semester ini kan sering banget nih proyek akhir gitu kan. Kadang-kadang kalau kita mau cepet kan pakainya PCB gitu kan. Nah, kalau misalkan udah kotor atau gimana, teman-teman jangan lupa jangan bersihin pakai tangan kosong atau misalkan pakai semprotan-semprotan yang sembarangan gitu ya. Nah, gunakan semprotan berlabel non-statis ini karena emang cocok banget untuk membersihkan PCB agar terhindar dari ESD ini tadi, seperti itu. Lalu yang ketiga, gunakan gelang statis. Nah, gelang statis ini tujuannya apa? Tujuannya adalah misalkan tadi ketika kita mau mengidentifikasi kerusakan dari laptop kita atau dari komputer kita misalkan, kita kan bongkar tuh komponen-komponennya. Nah, kita gunakan nih gelang statis ini. Nah, kenapa kita gunakan? Karena kalau misalkan terjadinya tiba-tiba terjadi ESD gitu pada pada antara kita dengan komputer. Nah, kita itu tidak terjadi pemindahan arus ke tangan kita, melainkan ke gelang tadi, gitu. Jadi tangan kita lebih aman, lebih safety gitu kan. Seperti itu. Lalu yang keempat, melapisi karpet dan lantai dengan senyawa yang mengurangi penumpukan muatan statis. Nah, ini juga lumayan penting karena kan biasanya kita kalau misalkan mau misalnya udah capek atau gimana, pasti kan kita kayaknya pengennya tidur di lantai gitu kan, pakai karpet, gelar karpet. Nah, alangkah baiknya
tambahkan senyawa yang mengurangi penumpukan muatan statis pada karpet tersebut agar ketika kita misalnya lagi tidur, lagi duduk itu terhindar dari namanya ISD tadi. Gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk kita ke power disturbance sources. Nah, apa sih power disturbance sources? Nah, dari segala pengertian, kita bisa ambil dua pengertian nih untuk power disturbance sources atau sumber gangguan listrik. Nah, itu ada dua. Yang pertama, perubahan secara tiba-tiba pada power load yang dapat menyebabkan penurunan pada tegangan atau yang kita kenal dengan sek. Nah, lalu yang kedua, pemindahan secara tiba-tiba beban yang besar dapat menyebabkan pembesaran dari daya yang dihasilkan atau yang kita kenal dengan swell. Jadi di sini kita punya dua pengertian ya. Kita punya dua pengertian, ada sag dan ada swell. Sag itu penurunan dan swell itu pembesaran gitu. Kata kuncinya itu. Nah, ini tuh merupakan sumber-sumber pada EMI atau Electromagnetic Interference. Nah, materi kelompok kami. Di mana nih sumber-sumber yang biasanya sumber-sumber listriknya gitu loh ya. Itu ada lightning strikes, ada fluorescent light atau lampu neon, lalu ada radar transmitter, ada radio dan TV transmitter, ada cellular telepon, ada komputer periferal, bagian-bagian dari komputernya, lalu ada power supply, ada power lines, ada motor, dan ada electrical relay. Seperti itu. Ini sumber-sumber yang umum lah yang biasanya kita gunakan gitu pada electromagnetic interference. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini adalah tabel triboelectric series. Nah, tadi kan udah dijelasin di awal tuh bahwa triboelectric itu adalah merupakan material di mana dia itu gabungan dari muatan positif dan muatan negatif pada untuk perpindahan listriknya, arusnya gitu kan. Nah, di mana kita bisa lihat semakin ke atas dia semakin positif, elektropositif. Sedangkan semakin ke bawah dia semakin negatif. Kita bisa lihat yang paling positif apa? Air, terus kulit kita kan positif, lalu ada gelas, ada mika, ada rambut kita positif, lalu ada nilon, wool, dan lain-lain. Sampai ke yang paling negatif itu ada teflon, ada silikon, ada PVC, ada polietilin, polyester, akrilik, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih kita kulit kita dengan misalkan teflon, nah itu bisa tuh terjadi ESD atau perpindahan arus itu. Pokoknya dari yang positif ke negatif. Jangan positif-positif, dia nggak akan terjadi tuh perpindahannya. Seperti itu. Lalu ada tipe-tipe dari disturbance atau tipe dari gangguan tadi. Itu kan ada dua kan, ada sag atau swell. Nah, ini ada beberapa deskripsinya, di mana deskripsinya adalah any short term atau kejadian ini sangat singkat terjadinya gitu, antara 0,5 cycle sampai 1 menit. Nah, tadi kan udah dikasih jelasin bahwa kuncinya ada dua kan, ada decrease sama increase. Kalau decrease itu penurunan, ada penurunan daya tegangan. Kalau increase atau swell, dia itu peningkatan daya, seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu ada 3 nih. Ada yang pertama major equipment shutdown atau tiba-tiba itu, tiba-tiba suatu komponen, misalkan komponen elektronik tiba-tiba misalkan mati, atau tiba-tiba yang tadinya nyala dia restart sendiri dan lain-lain. Lalu yang kedua ada short circuit atau hubung singkat. Ini konslet misalkan nih, tiba-tiba misalkan ada komponen elektronik tiba-tiba, ininya apa, basah terus kita masukin ke stop kontak. Nah, terjadi tuh short circuit, hubung singkat. Lalu yang ketiga ada utility equipment failure atau beberapa bagian dari komponen elektroniknya itu misalkan tiba-tiba salah gagal fungsi atau tidak berjalan. Nah, bisa tuh penyebabnya sag and swell tadi. Nah, efeknya apa? Efeknya itu ya ada 4 ini, yaitu ada yang pertama ada memory loss atau data error. Bisa, lalu ada equipment shutdown atau tiba-tiba mati barangnya, lalu ada flickering light atau tiba-tiba misalkan ada barang yang lampunya berkedip-kedip gitu sebagai tanda bahwa ada yang salah gitu di komponen kita. Lalu ada motor stalling or stopping and decrease motor life atau tiba-tiba ada bagian yang mati atau tiba-tiba kok cepat rusak barangnya seperti itu. Nah, itu bisa penyebab dari sag or swell tadi gitu.
Nah, di sini adalah grafik tegangannya, tegangan antara normal, sek, dan swell. Nah, ini kan kalau normal nih ya. Kalau normal bisa kita lihat dia atas bawahnya ini, dia konstan, dia benar gitu, searah gitu ya, dia tetap. Nah, kalau yang ini, yang sek itu dia terjadi penurunan kan tadi, ya kan, terjadi penurunan. Lalu kalau ketika dia terjadi peningkatan, dia naik lagi dia tegangannya tuh, ya kan. Tapi dia swell ini naik itu nggak kayak normal, lebih dari normal gitu ya. Bisa bedain ya. Ini kan normal, ini sag dan swell seperti itu. Ini semuanya grafik ini terhadap waktu gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kalau misalkan kita menggunakan program MATLAB ya. Pakai MATLAB ini kan bagian normal kan. Bagian normal itu bisa kita lihat ini tuh dia sampai 300 volt nih ya. Batas atasnya tuh 300 volt. Lalu bagian bawahnya minus 300 volt ya kan. Nah, lalu untuk yang sek, ini sek ya, kita bisa lihat dia itu terjadi penurunan dari 300 volt ke 100 volt. Nah, iya kan? Jadi penurunan dia dari 300 volt ke 100 volt. Lalu yang ini swell. Swell ini dia naik lagi. Naiknya itu dari 100, ya kan? Dari 100 ke 300 lagi naik dia. Nah, ini swell gitu. Seperti itu. Jadi habis turun dia naik lagi kalau misalkan terdapat peristiwa sag and swell dalam suatu benda. Ya, seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akan lanjutkan ke teman saya untuk pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, saya Alamsyah Jeremia Sudungan dengan NPM 1806147810. Pada kesempatan ini akan melanjutkan presentasi mengenai chapter 9 subbab 9.1 yaitu interference sources dari radio transmitter. Pertama, apa itu radio transmitter? Jadi radio transmitter adalah sebuah perangkat elektronik yang akan menghasilkan gelombang elektromagnetik ketika terhubung dengan antena. Nah, radio transmitter ini akan memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik kepada radio receiver atau radio penerima. Nah, untuk bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik itu, radio transmitter harus terhubung dengan antena. Radio transmitter biasa digunakan untuk siaran televisi dan radio, komunikasi dua arah atau radar. Untuk informasi yang biasanya diberikan kepada transmitter itu biasanya berbentuk sinyal elektronik seperti sinyal suara atau audio atau dari mikrofon, kemudian sinyal video dari video kamera atau sinyal digital komputer. Nah, untuk perangkat pemanas seperti microwave itu tidak termasuk ke dalam transmitter walaupun desainnya itu serupa karena alat itu hanya menggunakan elektromagnetik secara lokal dan tidak mentransmisikannya ke tempat lain. Untuk radio transmitter sendiri berikut adalah komponen-komponennya. Bisa dilihat di gambar itu adalah bukan rangkaian ya, tapi gambaran sederhana dari radio transmitter. Ada power supply, ada oscillator, ada modulator, ada amplifier, dan ada antena. Nah, yang pertama power supply atau catur daya itu gunanya untuk memberikan daya yang dibutuhkan untuk pengoperasian radio transmitter. Kemudian yang kedua oscillator, gunanya adalah untuk membuat arus bolak-balik pada frekuensi yang akan dipancarkan oleh transmitter dan biasanya menghasilkan gelombang sinusoidal yang disebut gelombang pembawa. Jadi nanti gelombang pembawanya ini akan berbentuk sinusoidal setelah terosilasi. Kemudian yang ketiga ada modulator. Modulator akan melakukan proses modulasi atau menambahkan informasi penting kepada gelombang pembawa di transmitter. Nah, untuk modulasi ini ada dua cara. Yang pertama amplitude modulation atau AM, yang kedua adalah frequency modulation atau FM. Nah, untuk AM atau amplitude modulation adalah adanya sedikit peningkatan atau penurunan pada amplitudo gelombang pembawa. Sedangkan untuk FM itu membuat sedikit peningkatan atau penurunan pada frekuensi gelombang pembawa.
Nah, yang keempat ada amplifier. Amplifier atau penguat akan memperkuat gelombang terbawa yang telah termodulasi. Lalu terakhir ada antena. Antena akan mengubah sinyal yang telah diperkuat menjadi gelombang radio. Kemudian nanti akan diteruskan kepada antena di sisi radio receiver. Untuk radio transmitter sendiri desainnya itu biasanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Contohnya ada frekuensi operasinya, kemudian jenis modulasinya, kemudian stabilitas dan kemurnian sinyal yang dihasilkan, lalu efisiensi penggunaan daya, dan tingkat daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perancangan sistem. Pemancar yang sederhana itu mungkin hanya berisi osilator yang terus berjalan, dipasangkan dengan beberapa sistem antena. Namun nanti untuk sistem yang lebih rumit itu memungkinkan adanya pengendalian modulasi sinyal yang lebih baik dan meningkatkan stabilitas frekuensi yang dipancarkan. Lalu yang berikutnya adalah radio transmitters interference. Jadi seperti yang kita ketahui kan radio transmitters memanfaatkan gelombang elektromagnetik dengan antena. Nah, pada gelombang elektromagnetik tersebut ada emisi yang bisa dihasilkan dari radio transmitters. Seperti pada pemancar radio, termasuk stasiun radio, telepon seluler, dan wireless LAN. Nah, untuk pita frekuensi atau frekuensi band, bisa dilihat di tabel sebelah ini, itu sudah ada pengalokasiannya untuk penggunaan spesifik. Misalkan kita ambil contoh, pada frekuensi 902 sampai 928 MHz. Itu biasanya diaplikasikan untuk wireless LAN dan lain-lain. Nah, namun walaupun sudah ada pengalokasian pita frekuensi, emisi gelombang elektromagnetik tadi itu juga mencakup frekuensi dasar atau harmonik yang bisa berada jauh di luar pita frekuensi. Frekuensi dasar ini bisa menjadi gangguan bagi frekuensi terdekatnya. Kemudian selain itu local oscillators atau yang biasa digunakan untuk menghasilkan frekuensi yang lebih mudah untuk dikendalikan itu juga menghasilkan harmonik frekuensi dasar seperti yang tadi sudah dibahas, dan ini juga bisa mengganggu perangkat elektronik di sekitarnya. Nah, selain itu ada juga istilah radio jamming. Jadi radio jamming ini itu biasanya digunakan pada zaman perang. Jadi biasanya sinyal radio itu akan diganggu dengan cara misalkan ada suatu pemancar atau transmitter itu disetel ke frekuensi yang sama dengan receiver dari radio milik lawan. Dan kemudian juga jenis modulasinya sama dengan milik lawan. Nah, dengan daya yang cukup, ini bisa mengesampingkan sinyal apapun pada sisi receiver radio lawan, sehingga radio lawan tidak akan bisa mendapatkan informasi dari transmitter miliknya. Nah, istilah jamming ini sebenarnya digunakan untuk menggambarkan penggunaan noise pada radio atau sinyal, atau seperti tadi untuk mengganggu sisi receiver secara sengaja. Jadi jamming ini untuk menggambarkan gangguan yang disengaja atau ya interference yang disengaja untuk mengganggu komunikasi atau mencegah terdengarnya siaran. Nah, berbeda dengan interference, istilah tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan bentuk gangguan yang tidak disengaja. Nah, namun sebenarnya perbedaan antara jamming dan interference ini masih belum diterapkan secara universal. Namun hingga saat ini ada perbedaan antara jamming dan interference, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, dengan begitu berakhirlah pembahasan subbab 9.1 mengenai interference sources. Berikutnya akan dibahas subbab 9.2 passive circuit elements, dan kali ini saya akan menjelaskan bagian conductors. Nah, konduktor dan juga resistor, induktor, kapasitor itu digolongkan sebagai elemen pasif pada rangkaian atau passive circuits elements. Nah, ini dilakukan untuk membedakan komponen-komponen tersebut dengan elemen-elemen aktif seperti transistor dan lain-lain. Elemen pasif atau passive circuit elements itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Yang pertama, bisa digunakan untuk EMI control atau yang berkaitan dengan subbab 9.1 tadi, electromagnetic interferences. Nah, EMI control ini memanfaatkan dua elemen pasif, yaitu induktor dan kapasitor, di mana keduanya akan digunakan pada filter untuk
menghapus komponen frekuensi yang tidak diinginkan pada sinyal. Selain itu, elemen pasif juga bisa digunakan untuk lumped element matching network. Ini mungkin sudah dibahas di chapter 6 mengenai impedance matching. Jadi, pada lumped element matching network ini, induktor dan kapasitor bisa menggantikan tuning stubs untuk impedance matching. Dan lain-lain, masih banyak lagi pemanfaatan dari elemen pasif. Nah, elemen pasif ini dianggap ideal pada frekuensi rendah karena cara kerjanya masih stabil, masih normal. Namun seiring naiknya frekuensi, perilaku tidak ideal akan ditemui pada elemen-elemen pasif, atau nanti bisa dikenal dengan istilah elemen parasitik. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada resistansi kawat konduktor. Jadi, kawat konduktor itu panjangnya tidak bisa diabaikan. Nah, kawat konduktor ini memiliki resistansi, dan pada frekuensi tinggi, resistansinya akan meningkat. Nah, untuk menghitung besar resistansi kawat konduktor pada DC, kita bisa menggunakan persamaan RDC, di mana RDC sama dengan panjang kawat atau L dibagi dengan konduktivitas dikali dengan V dikali dengan A kuadrat. Nah, A itu bukanlah luas dari kawat konduktor, melainkan jari-jari dari kawat konduktor. Nah, kemudian pada frekuensi tinggi, dapat dianggap bahwa arus itu dibawa di dekat pinggiran kawat. Nah, di mana besar skin depth adalah skin depth sama dengan 1 per akar frekuensi dikali V dikali permeabilitas dikali konduktivitas. Jika skin depth pada kawat konduktor itu besarnya jauh lebih kecil daripada jari-jari kawat konduktor, maka kita bisa menghitung hambatan AC dari kawat konduktor dengan persamaan RAC sama dengan L atau panjang kawat per konduktivitas dikali 2V dikali jari-jari dikali skin depth. Kemudian ada induktansi kawat konduktor. Nah, induktansi ini didasarkan pada arus yang terdistribusi secara merata pada luas penampang kawat. Induktansi ini ada yang internal, ada yang eksternal, seperti yang sudah dipelajari di awal-awal elektromagnetika, bahwa sebuah kawat itu memiliki induktansi internal, kawat dengan panjang tertentu ya tentunya. Nah, seiring naiknya frekuensi, induktansi internal ini akan berkurang. Dan hal ini tuh bisa diperkirakan dengan persamaan Li atau induktansi internal sama dengan permeabilitas dikali panjang kawat per 4V dikali jari-jari, lalu semuanya dikalikan skin depth. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, frekuensi tinggi itu induktansi internal bisa diabaikan. Namun untuk induktansi eksternal tidak bisa diabaikan. Dan besar induktansi eksternal pada suatu segmen kawat itu bisa diperkirakan dengan persamaan berikut ini. L sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 Henry per meter dikali L atau panjang kawat, lalu dikali len 2L per A dikurang 1. Selain itu, panjang kawat konduktor itu juga menjadi perhatian khusus pada kawat konduktor. Karena nanti seiring naiknya frekuensi, kawat yang pendek pun atau panjang yang kecil itu juga bisa menjadi penentu dari suatu panjang gelombang atau significant fraction. Sehingga kawat pendek tersebut nantinya harus dianggap sebagai sebuah jalur transmisi atau transmission line. Nah, jika panjang kawat sudah mencapai lambda per 20, maka cara kerja antena bisa diabaikan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi, tentukan impedansi dari sebuah kawat tembaga AWG24 sepanjang 1 cm dengan jari-jari 0,255 mm yang beroperasi pada frekuensi 1 GHz. Dalam hal ini, hambatan AC dari kawat berhubungan seri dengan induktansi eksternal dari kawat. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasannya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita tentunya butuh untuk mencari tahu besar resistansi AC dan juga besar induktansi eksternalnya, karena kita akan menghitung impedansi dari kawat tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, pertama-tama kita harus mencari tahu berapa skin depth dari kawat konduktor. Nah, dengan rumus yang sudah ada tadi, yaitu skin depth sama dengan 1 per akar VF dikali permeabilitas dikali konduktivitas, kita dapat mencari besar skin depth. Kita bisa mengubah bentuk 1 per akar menjadi akar pangkat min 1. Langsung saja kita masukkan besar variabel yang sudah diketahui tadi di soal. Jadi akar V dikali frekuensinya yang tadi besarnya 1 GHz itu kita ubah ke dalam bentuk satuan SI menjadi 1 dikali 10 pangkat 9 Hz.
kemudian dikalikan dengan permeabilitas. Nah, besarnya permeabilitas ini adalah 4V dikali 10 pangkat min 7. Ini merupakan sebuah konstanta. Kemudian konduktivitasnya kita gunakan konduktivitas dari bahan kawat konduktor, di mana kawat konduktor ini terbuat dari tembaga, sehingga kita gunakan konduktivitas dari tembaga, yaitu 5,8 dikali 10 pangkat 7. Kemudian setelah dihitung, didapatkan hasilnya skin depth besarnya yaitu 2,09 dikali 10 pangkat min 6 meter, atau 2,09 mikrometer. Nah, kita lihat nih skin depth-nya kan 2,09 mikrometer. Jika dibandingkan dengan jari-jari kawat konduktor, yang mana besarnya adalah 0,255 mm, itu tentu jauh sekali kan. Artinya skin depth ini jauh lebih kecil daripada jari-jari kan. Nah, maka karena itu kita bisa mencari hambatan AC dari kawat konduktor dengan persamaan yang tadi sudah ada, di mana RAC sama dengan L per konduktivitas dikali 2V dikali jari-jari dikali skin depth, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2, ya ini sama L-nya kita ubah ke satuan SI menjadi meter, di 1 kali 10 pangkat min 2 per konduktivitas tembaga 5,8 kali 10 pangkat 7, lalu dikali 2V dikali dengan jari-jari yang juga kita ubah ke dalam bentuk satuan SI menjadi 0,255 dikali 10 pangkat min 3 dan dikalikan dengan skin depth yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2,09 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga didapatkan hasilnya RAC sama dengan 0,0515 ohm. Setelah itu kita bisa mencari induktansi eksternal dari kawat setelah kita sudah mencari RAC-nya. Induktansi eksternal seperti yang sudah diperkirakan tadi dengan persamaan yang sudah ada, yaitu L sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 H per meter dikali L dikali ln 2L per A min 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikali panjang kawat sebesar 1 kali 10 pangkat min 2 meter, lalu dikalikan dengan ln dari 2L per A kurang 1. Dapatkan hasil induktansi eksternal sebesar 6,7 nanohenry. Nah, setelah kita sudah dapat hambatan AC dan juga induktansi eksternal, kita bisa mencari impedansi dari kawat. Nah, dengan informasi yang tadi kita ketahui di soal, di mana hambatan AC-nya berhubungan seri dengan induktansi eksternal, maka besar impedansinya itu adalah besar dari Z sama dengan RAC ditambah J omega L. J omega L ini adalah reaktansi induktansinya atau XL-nya. Nah, kita tinggal jumlahkan saja RAC sama dengan 0,0515 ditambah J omega L, di mana omeganya kita ubah ke dalam 2VF supaya bisa dihitung. Kita masukkan saja 2V dikali frekuensinya 10,9, lalu dikalikan dengan induktansinya 6,7 nanohenry, kita ubah ke dalam satuan SI menjadi 6,7 dikali 10 pangkat min 9. Nah, maka Z sama dengan 0,0515 ditambah J 42 ohm. Oke, sekian saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Gregory Jeremy Sianturi. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Ralfi, Fatur, dan Jeremy. Saya mendapat bagian untuk membahas tentang resistor dan induktor. Jadi, ini timeline-nya. Kita akan membahas tentang apa itu resistor, bagaimana cara kerja resistor, dan beberapa jenis resistor. Lalu kita akan membahas tentang apa itu induktor, analisa rangkaian yang ada induktornya, terus self resonance frekuensi dari induktor, dan sebuah contoh soal. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang resistor. Jadi, apa sih itu resistor? Resistor itu adalah sebuah elemen pasif elektronika yang memiliki fungsi utama untuk menghambat arus listrik. Nah, jadi dari fungsi utama ini nantinya bisa diaplikasikan untuk mengatur level sinyal, membagi tegangan, serta memotong jalur transmisi, dan lain-lain. Kita lanjut ke cara kerja dan analoginya. Kerja dari resistor ini bisa dianalogikan seperti pipa dan air. Nah, resistor sebagai pipa yang nanti bisa diatur tebal tipisnya, dan air ini untuk melambangkan arus listrik. Nah, besar kecil resistor itu akan mempengaruhi tipis tebalnya si pipa ini. Jadi, kalau resistansinya makin besar, maka pipa yang makin sempit. Kalau pipa yang makin sempit, maka nanti air akan makin sulit untuk mengalir. Begitu juga di resistor nantinya. Resistornya semakin besar, maka arus listrik akan semakin sulit untuk mengalir. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya resistansinya semakin kecil, maka arus listrik
relatif lebih mudah untuk mengalir. Nah, kita lanjut ke simbolnya. Simbol ini ada dua. Yang kiri ini standar dari Amerika, yang sebelah kanan ini standar untuk internasional. Resistansi ini memiliki satuan ohm. Jadi resistansi ini juga bisa dihitung nilainya. Apabila dalam sebuah rangkaian bisa dihitung menggunakan hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nanti R-nya bisa diubah jadi V per I. Lalu nanti ada juga rumus yang menggunakan resistivitas sebuah bahan. Jadi nilai resistansi dari sebuah resistor bisa dinilai dari resistansinya, panjangnya, dan luas permukaan dari bahan yang digunakan. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis resistor secara umum. Nah, jenis-jenis resistor secara umum ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah fixed resistor, yaitu resistor yang memiliki nilai resistansi yang relatif tetap. Contohnya itu ada wire wound resistor, carbon composite resistor, dan film resistor. Lalu ada variable resistor. Nah, variable resistor ini merupakan resistor yang nilainya bisa berubah-ubah, tapi nilainya itu bisa berubah-ubah berdasarkan respon mekanik yang diberikan kepadanya. Contohnya digerakkan atau diputar. Contoh dari variable resistor ini ada potentiometer, trim pot, dan rheostat. Dan masih ada contoh-contoh lainnya. Dan yang terakhir ini ada dependent on physical quantity resistor. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama variable resistor. Nilai itu bisa berubah-ubah, tapi dependent on physical quantity resistor ini nilainya itu berubah tergantung dari respon fisik yang didapatkannya. Maksudnya respon fisik ini apa sih? Nah, jadi kayak ada suatu variabel fisik yang dapat diukur yang bisa mempengaruhi nilai resistansinya itu. Contohnya itu bisa ada termistor dan LDR. Nah, kan termistor sama LDR ini biasanya digunakan untuk sebagai sensor. Begitu juga dengan dependent on physical quantity resistor lainnya, biasanya digunakan sebagai sensor. Lalu kita akan fokus ke fixed resistor. Nah, fixed resistor ini juga dibagi-bagi menjadi 3 berdasarkan cara pembuatan dan bahan-bahannya. Jadi ada wire wound resistor, carbon composite resistor, dan film resistor. Nah, yang pertama ini ada wire wound resistor. Apa sih wire wound resistor itu? Wire wound resistor itu merupakan jenis resistor yang terbuat dari sebuah kawat yang biasanya kawat ini resistivitasnya tinggi. Biasanya itu campuran nikel, bisa nikel dengan kromium atau bisa disebut nikrom, atau tembaga nikel dan magnesium digabung menjadi manganil. Kawat ini akan melilit sebuah inti insulator, biasanya itu bahannya keramik, plastik, atau kaca. Nanti dari gabungan ini akan menghasilkan hambatan listrik atau resistor. Ini gambar dari wire wound resistor itu. Nah, dia itu punya keunggulan, yaitu tingkat akurasinya untuk resistansi nilai rendah bagus, dan juga tahan pada power tinggi untuk listrik DC. Karena nilai resistansinya itu dipengaruhi oleh bahan kawat, jumlah lilitan, dan panjangnya, maka ini kan variabel-variabel atau faktor-faktor yang bisa diatur. Jadi saat mendesain nilai resistansinya bisa lebih akurat karena variabel-variabel kontrolnya bisa dikontrol dengan tidak sulit lah, bisa dibilang mudah. Resistor ini juga punya kekurangan. Kekurangan ini dikarenakan bentuknya itu bentuk lilitan yang menyerupai induktor. Nah, sehingga si resistor ini itu mempunyai natural self-induction atau memiliki induktansi dan kapasitansi diri yang natural. Nah, hal ini menyebabkan resistor ini kurang bagus untuk dipakai di aplikasi listrik AC yang frekuensinya besar. Nah, untuk mengatasi nilai induktansi dan kapasitansi naturalnya, dilakukan winding. Jadi ada beberapa jenis winding. Yang ini yang normal, ini bifilar winding, ini winding on float former, dan ini Rayton-Perry winding. Nah, winding ini nantinya bekerja agar mengurangi nilai induktansi maupun kapasitansi dari resistor wire wound ini. Yang pertama ini ada bifilar winding. Bifilar winding ini membuat kawat bolak-balik atau double. Jadi winding ini akan mengurangi nilai induktansi karena arahnya kan nanti berlawanan. Tetapi dari 2 kabel yang arahnya berlawanan ini nantinya akan terbentuk juga kapasitansi. Lalu berikutnya ada winding on flat former. Winding on flat former ini menggantikan batang insulator tadi dengan lapisan tipis. Nah, apa sih gunanya? Nilai induktansi dirinya nanti bisa diminimalisir, tapi dia masih punya nilai kapasitansi tadi karena belum bisa dihilangi efeknya oleh winding on flat former ini. Nah, winding ini tuh dia ada satu kawat, lalu nanti kawat ini dipecah menjadi 2, lalu dililitkan berlawanan arah dengan kawat lainnya. Nah, jadi nanti akan terbentuk kawat yang melilit seperti bolak-balik karena kawat ini sudah juga menerapkan menggunakan film tipis atau lapisan tipis, maka tadi nilai induktansi dirinya sudah minimal. Diteruskan dengan arah kabel yang berbeda, nah nantinya ini bisa meminimalisir
efek dari kapasitansi wire wound resistor ini. Lalu berikutnya ada carbon composite resistor atau CCR. Nah, resistor ini terbuat dari karbon halus yang digabungkan dengan suatu pengikat. Biasanya itu tanah liat. Resistor jenis ini penggunaan sangat luas, khususnya ini biasa digunakan sekitar 1 dekade yang lalu. Nah, resistor ini memiliki keunggulan yaitu mampu bekerja pada tingkat energi yang sangat tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh bahan karbon ini sangat baik untuk meneruskan energi. Jadi, keunggulannya itu ada juga ukuran itu lebih kecil, bisa difabrikasi lebih kecil dibandingkan wire wound resistor. Lalu fabrikasinya juga lebih murah dan nilai resistansi maksimalnya juga lebih besar daripada wire wound resistor. Tapi dia punya kekurangan, yaitu kurang baik saat bekerja pada suhu tinggi. Ini juga gambar dari CCR tadi ya, carbon composite resistor. Nah, kenapa sih dia kurang baik? Kurang baik ini karena tadi karbon ini sifatnya saat panas yang tinggi kayak reduce kemampuan resistansinya. Dia juga punya kekurangan saat ada noise dari lingkungannya. Nah, yang terakhir ini ada Rayton Perry winding. Nah, ini adalah jenis winding yang paling baik. Nah, winding ini tuh dia ada satu kawat, lalu nanti kawat ini dipecah menjadi dua, lalu dililitkan berlawanan arah dengan kawat lainnya. Nah, jadi nanti akan terbentuk kawat yang melilit seperti bolak-balik. Berikutnya ada film resistor. Film resistor ini bisa dibagi dua berdasarkan ketebalannya. Ada thin film resistor dan thick film resistor. Lalu berdasarkan bahan yang paling populer itu ada metal film resistor dan carbon film resistor. Nah, thin film resistor ini adalah resistor yang merupakan lapisan resistif pada sebuah keramik ditempelin. Agak mirip sebenarnya konsepnya dengan wire wound resistor tapi menggunakan lapisan tipis. Jadi nanti bisa dilihat gambarnya kalau dia tidak menggunakan kawat lagi tapi menggunakan lapisan tipis. Nah, jadi ketebalannya si thin film resistor ini sekitar 0,1 mikrometer. Sementara untuk thick film resistor itu memiliki ketebalan sekitar 0,1 mm. Perbedaan ini bukan cuma tebal tipisnya saja, tapi juga aplikasinya juga beda. Karena thin film resistor ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi. Jadi lebih banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Sementara thick film resistor ini keunggulannya dia lebih murah fabrikasinya. Jadi orang-orang lebih prefer untuk pakai thick film resistor. Nah, teknik fabrikasinya juga beda. Thin film resistor ini difabrikasi menggunakan teknik vacuum deposition. Nantinya perbedaan resistansi ini bisa dilihat dari perbedaan ketebalan hasil fabrikasinya itu. Sementara thick film resistor dibuat dengan cara printing. Nah, lalu ada karbon sama metal film resistor. Sebenarnya kedua ini mirip-mirip atau hampir sama. Yang membedakan hanya bahannya saja. Nah, kalau karbon film resistor ini dibuat ada keramik carrier, lalu dilapisi dengan film-film tipis berbahan karbon. Kalau metal, lapisan-lapisan tipis berbahan metal. Nah, keunggulan dari karbon resistor ini adalah aplikasinya yang bisa digunakan pada tegangan tinggi maupun yang suhunya tinggi. Sementara metal resistor ini aplikasinya bahkan lebih luas karena lebih unggul dalam hal durabilitas dan kegunaan-kegunaannya. Selanjutnya ada cara membaca resistor. Jadi ini tuh ada 3 strip pertama atau biasanya 2 yang lazim biasanya kita lihat. Jadi 2 atau 3 digit pertama ini biasanya menunjukkan digitnya bisa 0 sampai 9. Digunakan 9 warna berbeda juga. Lalu strip berikutnya ini akan menunjukkan tingkat multiplikasinya. Apakah itu 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Lalu nanti strip berikutnya ini menunjukkan toleransi kesalahan error. Nah, strip berikutnya ini menunjukkan tingkat kemungkinan errornya. Kalau yang ini belum tentu ada di semua resistor, yaitu koefisien temperaturnya. Tapi beberapa resistor juga punya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke induktor. Jadi, apa sih induktor itu? Induktor itu adalah sebuah komponen elektronika pasif yang berbentuk lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Nah, nanti kumparan ini bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Medan magnet ini ditimbulkan dari arus listrik yang mengalir. Dan nanti medan magnet ini bisa diubah juga menjadi arus listrik. Nah, kita lanjut. Ada 4 jenis induktor berdasarkan intinya. Ada iron core, itu intinya besi. Ada ferrite core induktor, itu induktor inti ferrit. Ada air core induktor, itu induktor inti udara. Dan variable induktor, itu nilai induktor yang bisa diubah-ubah atau tidak tetap.
Nah, berdasarkan jenis lilitannya bisa dibagi 4 juga. Ada ferrite rod induktor, yang paling kiri ferrite induktor. Jadi ini ada batang ferrit yang dililitin oleh konduktor juga. Nah, yang berikut ini adalah single loop induktor, yaitu induktor dengan hanya satu loop atau N sama dengan 1. Nah, yang terakhir ini adalah spiral induktor. Spiral induktor ini adalah jenis induktor yang lilitannya itu arahnya berbeda. Kalau tadi arahnya bisa mengelilingi gitu, nah kalau ini cenderung ke samping atau meluas. Lalu ini analisa rangkaian ada induktornya. Nah, di sini ada rangkaian induktor dan resistor yang di seri lalu diparalel dengan kapasitor. Untuk mencari Zin kita bisa menggunakan analisa biasa, yaitu memparalel RXL dengan XC. Lalu didapat rumus ini, lalu kita ganti XL dan XC ini. XL-nya diganti jadi J omega L dan XC-nya diganti 1 per J omega C. Nah, lalu agar kita lebih mudah, kita kalikan semuanya dengan J omega C. Akan didapat nilai Zin sama dengan Rx ditambah J omega L per J omega C R dikurang omega kuadrat LC tambah 1. Atau Zin mutlak E pangkat J theta. Nah, E pangkat J theta ini akan menunjukkan fasenya nanti. Nah, kita lanjut ke self resonant frequency. Jadi rumus dari self resonant frequency ini adalah 1 per 2V akar LC. Self resonant frequency ini berguna untuk menentukan di frekuensi mana induktor ini bekerja sebagai induktor. Nah, induktor ini saat bekerja di atas frekuensi self resonant frequency ini, dia akan bersifat seperti impedansi yang sangat besar. Bahkan bisa dianggap menjadi open circuit karena nilai impedansi yang sangat besar. Nah, jadi self resonant frequency ini berguna untuk menentukan di mana sih induktor ini bisa bekerja di frekuensi berapa sih idealnya. Nah, paling bagus itu induktor bekerja pada frekuensi setengah dari frekuensi self resonant frequency ini. Nah, berikutnya ada contoh soal. Contoh soal ini ada induktor yang dibuat 20 lilitan dengan bahannya itu AWG 20 dengan copper wire yang melilitnya. Jadi copper wire ini panjang itu 300 mil. Bahan insulator itu adalah teflon rod yang diameternya 0,5 atau jari-jarinya 0,25. Nah, kita diminta untuk mencari nilai coil inductance-nya sama self resonant frequency. Untuk mencari nilai inductance-nya itu kan kita bisa menggunakan rumus yang biasa digunakan. Mungkin kita pernah dapat di fisika listrik ataupun di kelas LMAX sebelumnya. Yaitu L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali V dikali R kuadrat per L. Mu 0 ini adalah nanti nilai bahannya tergantung bahan. N kuadrat ini, N ini adalah jumlah lilitan, V ini adalah V, R ini adalah jari-jarinya nanti, dan L ini adalah panjang dari lilitan itu. Nah, tetapi ada masalah lain dari soal ini. Di soal ini tuh R-nya itu tidak jauh lebih besar dari L. Sementara rumus ini tuh bisa bekerja atau semua variabel ini bisa langsung dimasukkan apabila nilai R-nya itu jauh lebih kecil dari L. Nilai L di sini adalah 300 mil. Sementara nilai R-nya ini adalah 0,25 cm atau hampir 100 mil. Jadi perbandingannya cuma 1:3. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita gunakan approximation atau perkiraan. Nah, karena tadi bahannya juga teflon yang merupakan non-magnetik, mengerjakan L itu sama dengan mu 0 ini nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7. Lalu jumlah lilitan tadi 20 kuadrat dikali V dikali, karena tadi kita menggunakan approximation atau perkiraan, kita menggunakan 100 mil. Jadi 100 mil kuadrat per 300 mil. Nah, karena mil ini belum merupakan satuan yang kita inginkan, jadi kita harus merubahnya menjadi meter dulu. Nah, untuk mengkonversinya ini dari mil ke meter ini dengan cara dikali 25,4 dikali 10 pangkat min 6. Mirip seperti kita mengubah inci menjadi meter. Nanti kita akan mendapat nilai induktansinya sebesar 1,3 mikrohenry. Nah, kita kan sudah bisa mendapatkan nilai induktansi dari coil ini atau lilitan ini.
Nah, sekarang kita butuh untuk mencari self resonant frekuensi. Untuk mencari self resonant frekuensi tadi, kita masih butuh nilai kapasitansinya. Jadi kita cari nilai kapasitansinya dulu. Nah, nilai kapasitansi itu bisa diketahui dengan cara menggunakan rumus ini. C sama dengan epsilon dikali S per D. Epsilon ini adalah tergantung bahannya nanti atau koefisiennya. Lalu nanti S ini adalah luas permukaan atau surface-nya. Lalu dibagi D dengan jarak. Nah, dengan menggunakan hubungan antara panjang kabel, jumlah lilitan, dan diameter, kita bisa nentuin nih berapa sih jarak antara dua keping sejajar ini, dua lilitan yang dianggap keping sejajar ini. Nah, caranya itu seperti ini. H itu kan panjang, misalnya ini ada lilitan, jumlahnya 6. H itu adalah panjang dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, jadi berarti kan panjang dari lilitan ini kan terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jumlah N, jumlah diameternya si lilitan, ditambah dengan space-nya ini, space antar lilitan ini, itu jumlahnya tuh N-1. Seperti ini misalnya ada 6 lilitan, maka jumlah space-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya rumusnya jadi N-1 kali D. Nah, dengan rumus ini kita bisa balik sehingga kita mendapatkan nilai D-nya. Dengan memasukkan nilai H, N, dan T-nya, kita bisa dapat nilai dari induktansi. Nah, kita bisa dapat jarak dari kedua lilitan ini yang dianggap keping sejajar, yaitu 5,3 mils atau 0,13 mm. Nah, tadi kita sudah mendapatkan D. Tapi untuk mencari kapasitansi ini, kita masih butuh nilai S tadi. Nah, nilai S ini bisa didapat juga dengan perkiraan tadi. Nah, 2VI ini adalah keliling dari lilitannya. Sementara T ini adalah diameternya. Jadi, kita kalikan, lalu dikalikan N-1 karena kita tadi juga jumlahnya itu. Nah, dengan didapat memasukkan angka-angka, nanti kita mendapatkan nilai S-nya itu 77 kali 10 pangkat min 6. Nah, yang terakhir ini kita bisa dapat nih nilai kapasitansinya itu berapa nanti. Karena kita sudah mendapatkan nilai S dan D. Nah, nilai kapasitansi ini bisa kita dapat dengan cara mengalikan epsilon dikali S per D. Nilai epsilonnya ini adalah 10 pangkat min 9 dibagi 36 V. Nilai S-nya tadi kan kita dapat 77 kali 10 pangkat min 6. Sementara kita dapat nilai D-nya itu 130 kali 10 pangkat min 6. Nah, dari perhitungan ini kita bisa dapat kalau misalnya C-nya itu 5,2 picofarad. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai kapasitansi dan induktansinya, maka kita bisa menghitung frekuensi self resonant frekuensinya. Jadi menggunakan rumus 1/2V akar LC, kita masukkan 1/2V akar tadi L-nya itu nilai 1,3 kali 10 pangkat min 6 dan C-nya itu 5,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, nanti didapat hasil self resonant frekuensi ini sekitar 60 MHz. Nah, berarti resistor ini dapat bekerja optimal pada frekuensi sekitar di bawah 30 MHz. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juan Thomas Wijaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Thomas Wijaya dengan NPM 18061947776. Di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai bab 9.2, yaitu Passive Element Circuit, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Alamsyah dan Gregorio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor itu pada dasarnya komponen yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik untuk sementara waktu. Jadi pada waktu tertentu. Simbol kapasitor sendiri itu seperti ini. Dia terdiri atas dua buah pelat sejajar yang di tengahnya terdapat insulator. Nah, ini kita sudah dijelaskan tadi. Nah, pada lapisan insulator ini, arus DC tidak dapat lewat pada kapasitor ini. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan mengenai cara kerja kapasitor terlebih dahulu. Sesuai dengan materinya, kapasitor ini merupakan elemen pasif. Di sini juga ada gambar simbol kapasitor, terdapat 3 jenis, yaitu fixed kapasitor, polarized kapasitor, dan variable kapasitor yang akan dijelaskan nanti. Nah, ini prinsip kerja kapasitor. Pada prinsipnya, di bahan dielektrik ini terdapat dipol acak. Nah, setelah dikasih beda potensial antara kedua konduktornya, misalkan di sini positif dan di sini negatif. Nah, muatan-muatan dielektrik ini akan terpolarisasi oleh medan listrik, sehingga muatan positif ini perlahan menuju ke
arah muatan negatif. Nah, kondisi ini disebut kondisi charging. Nah, pada saat itu juga nanti akan terbentuk medan listrik baru yang arahnya berlawanan dari arah medan listrik yang awalnya, sehingga akhirnya saling menghilangkan dan arusnya akhirnya menjadi nol. Ini disebut full charge. Sebenarnya pada kondisi charging tadi itu, kenapa pada rangkaian DC tidak dapat digunakan kapasitor? Karena pada rangkaian DC, kapasitornya akan mengalami kondisi namanya instant charging. Langsung full charge pada kapasitor, sehingga arus ini tidak dapat melewati lagi. Tadi kan kalau sudah full charge di sini, arusnya akan menjadi nol kan. Begitu pula dengan pada rangkaian DC. Bedanya, kalau pada rangkaian AC terjadi proses discharge ketika polaritasnya terbalik, yaitu polaritas negatif. Jadi, pada rangkaian DC, kapasitornya tidak dapat mengalirkan arus. Nah, ini adalah kapasitansi. Kapasitansi itu adalah jumlah muatan listrik yang disimpan pada suatu konduktor terhadap beda potensial yang ada. Jadi di sini kita juga bisa lihat dari sini kapasitansi sama dengan Q per V kan. Q ini adalah jumlah muatan listrik yang disimpan pada konduktor, pada salah satu konduktor. V itu adalah beda potensial antara kedua konduktor itu. Di sini juga kita bisa lihat kapasitansi itu sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Epsilon 0 di sini disebut permitivitas ruang hampa. Di sini ada nilainya 8,85 kali 10 power 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Dengan A ini adalah luas penampang dari konduktornya, luas konduktor dielektriknya, dan D itu jarak antar keping. Nah, kalau di sini kita juga bisa lihat tadi itu A itu maksudnya yang ini, luasnya, platnya, dan D itu jarak antar keping. Nah, selanjutnya ini adalah kapasitif reaktans atau reaktansi kapasitif. Ini itu adalah hambatan yang timbul pada kapasitor ketika dialiri arus AC tadi. Nah, kayak XC dengan satuan ohm. Soalnya ohm itu kan hambatan. Di sini XC sama dengan 1 per 2 pi FC. Atau enggak sama aja kayak 1 per omega C. Ini yang kita pakai nanti buat ngitung analisa rangkaiannya. Nah, ini jenis-jenis kapasitor berdasarkan karakteristik dielektriknya. Kapasitor sebenarnya ada 3 tadi kan. Polarized, non-polarized, sama variabel kapasitor. Nah, kalau yang ini, simbolnya seperti ini, itu kapasitor non-polar. Contohnya itu kapasitor keramik, polyester, kertas, dan mika. Nah, selanjutnya ada kapasitor polar, itu kapasitor elektrolit dan tantalum. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu kapasitor variabel. Di sini variabel itu artinya nilai kapasitansinya dapat berubah-ubah. Dengan jenis, ada 2 jenis, itu Farco atau variabel kapasitor, dan dioda varaktor. Nah, ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dielektriknya. Pertama ada udara. Udara ini sering digunakan pada sirkuit penyetelan radio. Selanjutnya Miller. Itu paling umum digunakan untuk sirkuit timer seperti alarm, jam dan penghitung. Terus ada kaca, diaplikasikan pada tegangan tinggi. Terus keramik digunakan untuk keperluan frekuensi tinggi seperti antena, mesin sinar X, dan MRI. Yang terakhir adalah superkapasitor untuk memberi kekuatan pada mobil listrik dan hybrid. Nah, ini selanjutnya kita tadi itu mengenai pendahuluan. Ini kita masuk ke materi di buku. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit ini dapat mencapai kapasitansi yang besar, yaitu 1 sampai 1000 mikrofarad, tetapi memiliki frekuensi yang rendah. Sedangkan yang gambar di samping ini adalah kapasitor keramik multilayer. Itu dapat mencapai frekuensi yang jauh lebih besar, tapi kapasitansinya terbatas. Tadi udah dijelasin juga tadi bahan keramik ya. Digunakan sebagai elemen tuning dalam rangka berfrekuensi tinggi. Soalnya tadi frekuensinya dapat lebih tinggi daripada kapasitor dengan jenis yang lainnya. Nah, kegunaan kapasitor. Pada dasarnya kegunaan kapasitor itu yang sudah kita tahu, rangkaian amplifier digunakan kapasitor kopling. Kapasitor kopling itu yang biasa di daerah input dan outputnya pada rangkaian amplifier yang menggunakan BJT. Jadi kapasitor kopling ini fungsinya tadi menahan arus DC. Soalnya kan kalau kapasitor itu arus DC tidak dapat lewat. Selanjutnya ada kapasitor bypass. Ini juga dipakai di rangkaian dalam amplifier. Dan kapasitor feedback. Kapasitor feedback ini yang ada di op amp biasanya. Nah, selanjutnya
Jika saluran yang membawa tegangan DC memiliki riak atau gelombang, biasanya nih kapasitor untuk ngeratain tegangan. Ini yang biasa dipakai buat kalau kita praktik menggunakan elektronika, buat nyetarain gelombang itu yang mengubah tegangan jadi tegangan DC biasanya. Nah, dalam fungsi sebagai EMC atau electromagnetic compatibility, yaitu tadi yang bersangkutan dalam materi kita tentang electromagnetic interference, kapasitor itu digunakan untuk filtering dan power decoupling. Di sini pada dasarnya ini untuk menghilangin noise dari rangkaian AC biasanya. Kapasitor juga digunakan sebagai reservoir atau tempat penyimpanan sementara. Ini untuk meminimalisir drop tegangan. Soalnya kalau drop tegangan itu beresiko untuk ngerusakin rangkaian gitu. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen kapasitor. Di sini kita lihat rangkaian ekuivalen kapasitor. Ini ada Rx, hambatan biasa. LL ini adalah induktansi eksternal yang sudah dijelaskan oleh teman saya Jeremy. Dan ini kita kapasitornya. Di sini ada R delta. R delta itu apa? Itu hambatan yang disebabkan oleh loss tangan tadi. Loss tangan atau loss angel. Loss tangan ini adalah tangan dari perbedaan sudut fasa antara tegangan dan arus kapasitor yang menyebabkan dielectric loss pada kapasitor. Rumusnya ini tan delta sama dengan ESR per XC. ESR ini merupakan equivalent series resistance dan XC itu reaktansi dari kapasitor. Nah, loss tangan ini tan theta sama dengan XC per R. Tadi kita sebelumnya kan kita ngomongnya ESR. Ini kita jadi R delta. R delta ini sama dengan XC per tan delta, maka diperoleh rumus yang sesuai di buku. R delta sama dengan 1 per omega C. Karena XC itu 1 per omega C dikali tan delta. Untuk dielektrik yang baik, R delta ini sangat besar. Sehingga kita abaikan. Jadi rangkaiannya kalau kita lihat di sini dari seperti ini diubah jadi seperti ini. Nah, rangkaian kapasitor karena diabaikan tadi kan rangkaian jadi kayak gini. Maka impedasi input dari rangkaian ini Zin sama dengan Rx tambah 1 per J omega C, ya kan? Tambah J omega LL. Terus dihitung. Akibatnya Zin menjadi Rx plus J jadi keluarin omega LL kali C minus 1 per omega C. Ini sesuai dengan rumus yang ada di buku. Nah, selanjutnya kita bahas self-resonant frekuensi dari rangkaian ini. Self-resonant frekuensi ini terjadi ketika impedasi rangkaian minimum, yakni saat Z inputnya sama dengan Rx saja. Karena self-resonant frekuensi ini batas maksimum dari frekuensi agar kapasitornya berguna atau berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Maka kalau dari persamaan sebelumnya, ini harus sama dengan 0. Oke, kalau kita hitung, dapat omega kuadrat sama dengan 1 per LL kali C. Omega sama dengan plus minus kan harusnya. Cuma kita ambil nilai positif karena omega selalu bernilai positif. Maka omega sama dengan 1 per akar LL kali C. 2πf sama dengan 1 per akar LL kali C. Jadi frekuensi SFR-nya di sini sama dengan 1 per 2pi akar LL kali C. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal. Ini adalah drill 9.3 dari buku. Itu menghitung frekuensi tadi, self resonant frekuensinya untuk nih 4,7 nanofarad mika kapasitor. Jadi kapasitor yang digunakan ini dengan kabel yang digunakan itu AWG26 sepasang dengan panjang 0,50 cm. Nah, jadi diketahui 4,7 nanofarad, kabel AWG26 itu memiliki diameter 0,4049 mm. Terus panjangnya tadi 0,5 cm sepasang, jadi panjangnya jadi 1 cm. Rumus yang ini sudah pernah dijelaskan oleh teman saya Jeremy mengenai rumus induktansi eksternal. Ketika dimasukkan, kita akan memperoleh nilai LL ini 7,186 nanohenry atau sekitar 7,2 nanohenry. Berdasarkan penelusuran rumus yang sudah dibahas, frekuensi self-resonannya ini sama dengan 1 per 2pi akar LL kali C kan. Jadi frekuensinya sama dengan 1 per 2pi akar 7,186 kali 10⁻⁹ kali C-nya 4,7 nanofarad kan tadi. Nah, akibatnya kita memperoleh nilai
frekuensi self resonannya itu 27.385.957 Hz atau sekitar 27 MHz. Ini sesuai dengan jawaban yang ada di drill. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan bab 9.3 yaitu digital signals. Digital signals, keadaan transient atau periode osilasi yang sangat singkat ini dapat menghasilkan noise yang menyebabkan terjadinya interferensi. Ini signal yang nggak ada interferensi itu seperti ini. Dengan adanya noise, akibatnya sinyal jadi seperti ini. Nah, kita harus lihat untuk meminimalisir ini butuh frekuensi yang sangat rendah. Sedangkan untuk digital signal, semakin singkat periode osilasinya atau periodenya, maka amplitude dan frekuensi sinyal itu akan semakin besar. Kita juga dapat lihat rangkaian digital signal ini dari deret Fourier. Ini saya jelasin singkat saja. Ini contoh digital pulse-nya seperti model trapezoidal pada digital signal ya. Kalau kita lihat dari sini, ini merupakan fungsi genap karena ketika T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari 0 itu simetris. Melalui deret Fourier kalau fungsi genap Bn sama dengan 0 kan. Makanya fungsi tegangan jadi A0 plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga An cos N omega 0T. Nah, kita mencari A0 ya. Ini saya jelaskan singkat. Jadi fungsinya ini kan Ft sama dengan V0 di sini sampai T1. Kemudian V0 T min T2 per T1 min T2 untuk T1 sampai dengan T2. Fungsi A0 itu seperti integral min T per 2 sampai T per 2 Ft dt. Sedangkan karena ini fungsi genap, makanya menjadi 2 per T integral ini T per 2 ya maaf. Ini T per 2 sampai 0 Ft dt. Ini juga salah. Sama dengan 1 per T0 per 2. Terus ini fungsinya, fungsi integral dengan batas-batasnya. Kalau kita turunkan rumusnya, maka nanti akan beroleh nilai A0 sama dengan V0 T0 kali T1 plus T2. Berdasarkan penurunan yang sepanjang ini. Nah, selanjutnya ini singkat saja. An, tadi sesuai penurunan rumusnya sama dengan 1 per T per 2 dengan batas integralnya min T per 2 sampai T per 2. Ft cos N omega 0T dt. Karena ini fungsi genap tadi, sama aja kan simetris. Makanya jadi 2 per T per 2, tapi batasnya hanya 0 sampai T per 2. Maka nanti fungsi An utamanya adalah 4 per T0 integral 0 sampai T0 per 2 Ft cos N omega 0T dt. Dengan dimasukkan persamaan ini, fungsi Ft-nya, maka nanti akan diperoleh hasil akhir An sama dengan 2 kali V0 per N kuadrat pi omega 0. Kalau di buku di sini tulisannya TF atau waktu fall itu T2 min T1. Sinyalnya maksudnya waktu fall itu sinyal turun dikali cos N omega 0T minus cos N omega 0 T2 tadi T1 ya maaf. Sedangkan tadi Bn sama dengan 0 karena fungsi sinyal trapezoidal ini merupakan fungsi genap. Berdasarkan plotting pakai MATLAB, di buku ada contoh sinyal, itu frekuensinya di set pada 10 MHz, dengan yang gambar A, itu waktu rise sama fall-nya ini 0,1, ini kan 0,1 ya, tapi kali 10⁻7, yaitu sekitar 10 nanosecond. Sedangkan yang gambar B, waktu fall sama rise-nya itu 1 nanosecond. Kan ini 0,01 dikali 10⁻7, 1 nanosecond. Berdasarkan perkiraan, berdasarkan waktu ini juga, waktu rise-nya, spectral bandwidth atau panjang ini, bandwidth-nya dari sini ke sini, seperti itu sama dengan 1 per TR. Maka pada contoh yang tadi, gambar A, ketika TR-nya, waktu rise-nya sekitar 10 nanosecond, bandwidth-nya adalah 0,1 GHz atau 100 MHz. Sedangkan tadi saat waktu rise yang sekitar 1 nanosecond, bandwidth-nya akan menjadi 1 GHz. Nah, ini materi terakhir, metode untuk meminimalisir electromagnetic interference. Electromagnetic interference ini itu merupakan, tadi kan sudah jelaskan oleh teman saya Raffi, sinyal tidak dikendaki atau sinyal yang menyebabkan noise gitu. Bisa disebabkan oleh secara kontak langsung atau konduktif atau radiatif kan.
eh, untuk meminimalisir, tadi sudah dijelaskan kalau frekuensinya tinggi, maka akan terjadi interference kan. Makanya menggunakan frekuensi serendah mungkin. Terus untuk meminimalisir drop atau perubahan tegangan, makanya kita gunain kapasitor sebagai tadi power decoupling kan sama filter di EMC. Sebagai fungsi sebagai EMC itu electromagnetic compatibility. Selanjutnya menggunakan sistem multifrekuensi. Kalau sistem multifrekuensi itu frekuensi berbeda-beda, harmoniknya juga harmonik gelombangnya akan berbeda-beda yang tidak saling interferensi. Makanya ini dapat menghindari electromagnetic interference tadi. Ini sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bab 9.1 sampai 9.3. Terima kasih.